Oke, ada yang nanya tentang universitas terbuka. Kalau udah semester 4, sekarang semester 5 boleh apply WHV nggak sih? Boleh banget, nggak masalah. Jadi syarat untuk mendapatkan work and holiday visa itu kita udah menyelesaikan 4 semester. Dan kita harus mahasiswa aktif, nggak boleh nggak aktif. Jadi nanti kamu tinggal nyantumin aja surat keterangan bahwa kamu sudah menyelesaikan 4 semester. Ini mau dari kampus mana aja, yang penting kampus itu tuh terakreditasi dengan baik, bisa dipercaya, dan memang kampusnya benar gitu. Kemudian kenapa gue saranin di semester 5 kalian udah ngambil? Yang pertama, kuota WHV itu 4.600 per tahun, dan itu rebutannya luar biasa gitu. Jadi kalau kamu nyoba dari semester 5, setidaknya kamu punya probability dapet nanti menjelang kamu lulus kuliah. Tapi kalau kamu nyobanya setelah lulus kuliah, sekali nyoba itu belum tentu kamu dapet, karena tadi rebutan kuota. Oke. Kemudian kalau misalnya kalian mau persiapan WHV itu, pertama tes bahasa Inggris IELTS ataupun PTE itu harganya 3 juta rupiah. Ini berlakunya 1 atau 2 tahun gitu sertifikatnya, gue lupa. Nah, kemudian kalian cukup mendapatkan nilai level fungsional. Fungsional tuh level cukup rendah lah ya, 4,5 doang. Sedangkan nilai maksimal tuh 9. Gue rekomendasikan PTE sih, apalagi kalau kalian jarang belajar bahasa Inggris gitu. PTE itu cepet banget buat kalian bisa dapetin nilai yang bagus. Adek gue aja tuh, ada ipar, dapet 6 dalam kurun waktu 9 bulan belajar. Oke, jadi pertama-tama tes PTE 3 juta, kemudian semua dokumen itu kalau bisa ditranslate, kalau enggak juga jangan dulu, nggak apa-apa. KTP, KK, akta lahir, paspor kalian harus udah bikin. Kemudian tinggal ikutan daftar SDUWHV, surat dukungan untuk work and holiday visa di Dirjen Imigrasi. Nah, ini berkaitan dengan pemerintah Indonesia kalau kita tuh harus punya dulu surat SDUWHV ini sebagai syarat mengajukan WHV ke pemerintah Australia. Nah, jadi ada isu-isu tentang calo ataupun oknum yang menjual kuota. Itu nanti kita bisa curhatin lagi di sesi berikutnya. Oke, karena ini prosesnya menyangkut dengan pemerintah Indonesia. Nanti setelah dapat SDWHV baru masuk ke pemerintah Australia, itu sama sekali nggak bisa nyogok, nggak bisa main-mainin, nggak bisa bullshit-bullshitan, nggak bisa pakai dokumen palsu, ijazah palsu, itu nggak bisa sama sekali. Nah, oh iya, jadi setelah kita tadi tes bahasa Inggris, semua dokumen lengkap, dan tahu kapan dibuka SDWHV pendaftarannya, seminggu sebelum dibuka pendaftaran itu maksimalkan kita udah pinjem uang sana sini. Atau kalau kamu memang punya duit gitu, kamu harus ada uang di tabungan itu 5.000 Australian dollar atau sekitar 55 juta. Nah, untuk pengurusan visanya kurang lebih 13 juta. Itu uang kamu harus ada include di situ 13 juta. Misalnya kamu punya uang 13 juta, tapi harus ada uang saldo di tabungan 55 juta. Ya kamu harus pinjam dulu ke sana ke sini gitu. Tapi yang pasti kamu harus punya uang 13 juta untuk persiapan semua modal yang bakal dikeluarin sampai visanya granted. Nah, setelah semua dokumen lengkap, kita daftar SDWHV, kita dapat SDWHV-nya, baru masuk ke pemerintah Australia, di mana di sini tidak ada lagi boleh korupsi, nyogok, suap, itu nggak bisa sama sekali. Oke. Nah, di situ kita lodge semua dokumen, terus kita bayar 7 juta rupiah. Setelah bayar 7 juta rupiah, seminggu berikutnya kita dapat undangan medical check up. Tinggal pergi medical check up 1.500.000.
Rp100.000. Jadi tadi IELTS 3 juta, visa 7 juta, kemudian 1.500.000 untuk medical check up, dan juga 1 jutaan untuk translate dokumen gitu. Jadi sebelum tadi kita submit di pemerintah Australia itu, kita semuanya dokumen tuh harus di translate dalam bahasa Inggris kepada translator tersumpah, penerjemah tersumpah. Oke. Setelah itu, setelah medical check up, visa kita granted, baru si uang 50 jutanya itu kita bisa balikin lagi ke orang kalau kamu pinjem, atau kalau kamu memang uang sendiri ya kamu bisa pakai gitu. Nah, visanya granted itu masa berlakunya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu kamu harus menggunakan visa tersebut, kalau nggak expire. Oke. Nah, misalnya kamu menentukan tanggal berapa ke Australia, maka pas kamu nyampe ke Australia itu hari pertama, dan kamu berhak tinggal 365 hari di Australia atau 1 tahun. Terus dalam kurun waktu 1 tahun kamu tinggal di Australia, kamu bisa mencari syarat WHV tahun kedua maupun tahun ketiga gitu. Nah, balik lagi setelah visa granted, kamu boleh tunda perjalanan 1 tahun, kamu boleh selesaikan skripsimu atau urusanmu segala macam, baru persiapan ke Australia. Beli tiket 5 juta, 6 juta, 8 juta, 3 juta, 2 juta juga ada. Oke. Kamu harus banyak research, kamu harus banyak baca-baca kemana sih yang bagusnya ke Australia pertama kali. Itu kamu bisa baca banyak hal di internet. Oke, dan setiap orang juga punya persepsi yang berbeda-beda. Lu nanya ke gue sama nanya ke orang lain itu pasti jawabannya beda-beda gitu. Dan lu juga harus yakin bahwa ke Australia itu pasti bakal kerja kuli. Jadi mentalnya harus disiapin untuk mental pekerja buruh. Nah, kemudian untuk tinggal di Australia sendiri, untuk di minggu pertama pasti budget yang kalian keluarkan itu kisaran 7 juta, bahkan bisa jadi 10 juta. Karena kalian nggak tahu lah, ternyata harus sewa taksi, harus bayar ini, bayar itu gitu kan. Baru di minggu kedua ya kisaran 4 juta, 3 juta itu udah cukup. Dan kalau misalnya di minggu pertama kamu udah kerja, berarti minggu kedua itu kamu udah gajian gitu. Tapi biasanya kalau gue single di Australia ya bisa kisaran 3.500.000 sampai 4 juta sehari untuk biaya hidup. Dan sebisa mungkin gue dapat tabungan itu ya 12 juta minimal lah ya untuk kerja gajinya. Kalau bisa sampai 18 jutaan per minggu. Oke. Jadi teman-teman gak masalah kamu lulusan UT pengen apply WHV, coba. Dan harus kuatkan tekad, apalagi saat ini tuh dunia tidak baik-baik saja. Banyak persaingan sangat ketat banget di sana sini. Jadi begitu kamu ada kesempatan masuk, gunakan sebaik-baiknya. Jangan banyak bacot, jangan banyak drama, jangan banyak mengeluh. Kerja yang benar, yang total, tunjukkan yang terbaik. Dan terus berdoa semoga dapetin permanent resident visa, semoga dapetin permanent resident visa, oke? Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan. Oke teman-teman, ciao dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada ide-ide pertanyaan-pertanyaan, tinggal tulis aja di kolom komentar dan nanti masuk ke segmen curhat-curhat di Australia. See you.